lagi di channel Kelas Coding. Tutorial membuat game 3D sederhana menggunakan Unity part 6. Oke teman-teman, sebelumnya kita udah berhasil membuat scoring dan camera view. Nah, kali ini kita akan menambahkan satu karakter, yaitu karakter musuh, atau bisa disebut dengan non-playable character, yakni karakter yang tidak dikendalikan oleh pemain. Jadi, karakter kedua ini kita akan buat untuk mengejar si player dengan cara menambahkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang sudah ada di tool Unity, yaitu Navmesh. Nah, Navmesh ini kita akan gunakan untuk pencarian atau penelusuran lokasi player secara real time ya teman-teman. Oke, langsung aja. Pertama, kita buat dulu game object. Nah, kita buat create empty, kita namain sebagai musuh. Nah, ini udah, lanjut kita import aset 3D sebagai representasi musuhnya ya teman-teman. Teman-teman bisa download aja di Asset Store atau bisa kalau kalian mau bikin karakter musuh sendiri bisa. Nah, ini saya download Stone Monster dan import langsung ke Unity. Nah, oke, kalau udah diimport, langsung aja kita cari karakter monster, lalu kita drag ke game object yang udah kita buat tadi. Nah, game object musuh. Nah, ini karakter 3D yang udah diimport. Tinggal teman-teman sesuaikan aja ukurannya mau segimana. Sini saya atur dulu ukurannya. Oke. Ini ngadep belakang kita biar ngadep ke si playernya. Rotasi. Nah, ini udah. Oh ya, teman-teman, sebelumnya sebenarnya itu konsep dari Navmesh sendiri adalah algoritma ASTAR ya, yaitu algoritma pencarian rute terdekat menuju target. Jadi gambarannya seperti ini. Di algoritma ASTAR, dia akan mencari nilai terkecil yang bisa dimungkinkan untuk rute tercepat dari titik SN menuju titik GN, yaitu bisa dilihat di sini kemungkinannya adalah B, E, dan H. Nah, itu konsepnya ya, teman-teman. Untuk penerapannya, kita langsung ke game object ground. Nah, terus di bagian navigation, di dalam menu object, kita centang, nah ini objek, kita centang navigation static, terus walkable ya, teman-teman. Nah, di bagian back ini, kita langsung back aja. Nanti area itu akan jadi biru seperti ini. Ini adalah area walkable atau area yang dapat dilalui oleh game object player dan game object si musuh. Nah, oke, next step di game object musuh kita akan tambahkan collider. Nah, ini sebelumnya kan kita udah belajar ngatur collider ya. Aduh, sorry. Jadi sekarang kita atur aja collider si musuhnya. Nah, oke. Sini udah. Nah, selanjutnya di game objek musuh ini kita akan menambahkan komponen Navmesh agent. Nah, di sini ada beberapa komponen ya, seperti agent type, base offset, steering. Nah, steering ini kita akan ubah aja jadi 2. Terus height-nya ini
untuk obstacle of avoidance-nya. Coba belum ada obstacle ya, tapi nanti kita akan kasih. Nah, nafmas agen inilah yang berfungsi untuk mengontrol si pergerakan musuh. Nah, untuk selanjutnya di sini kita harus menambahkan script enemy controller ya, atau script yang berfungsi untuk memanggil fungsi kelas dari nafmas agen. Nah, di sini udah saya kasih komen-komen, teman-teman kalau mau copy scriptnya bisa di pause dulu. Jadi pada intinya ini adalah untuk mengaktifkan kelas nafmas ya teman-teman, nafmas agen. Di situ ada void face target. Nah, void face target itu saya buat untuk biar si musuhnya itu menghadap terus ke si playernya gitu. Nah, ini teman-teman bisa di pause ya. Nah, ini kita drag aja langsung ke game object musuh scriptnya. Continue. Nah, ini. Itu karena sebelumnya kelas-kelas yang lainnya itu bersifat private, jadi di situ cuma ada ketampil script doang ya teman-teman. Kita nggak bisa merubah apapun. Nah, ini udah. Nah, selanjutnya di player kita kasih tag playernya juga. Nah, terus kita tambahin ini player manager. Karena kan di codingan sebelumnya di enemy controller kita butuh memanggil player manager untuk tag player. Nah, ini isinya. Nah, sebelum. Nah, bisa di itu ya teman-teman, di pause. Nah, ini kita langsung drag aja player manager di game object player, lalu drag game objectnya. Oke. Nah, oke. Ini udah player. Kita coba run. Nah, ini. Nah, itu ya teman-teman. Jadi si musuhnya itu dia ngejar si playernya. Coba kita gerakin. Lihat. Nah, itu. Karena jaraknya belum diatur, dia jadi nempel banget ya ke si player. Nah, di si musuhnya ini bisa diatur-atur ya. Tapi kita kan ngubahnya di sini dulu. Itu sebagian speed si enemy-nya kita jadikan publik aja. Publik, kita save. Ini kita hapus. Lalu kita save aja, karena kita akan merubah bagian speed-nya aja. Nah, itu. Lagi nge-save. Nah, ini udah public, jadi bisa kita ubah-ubah kecepatannya. Kita ubah jadi 0,5 aja ya teman-teman, biar nggak terlalu cepat. Nah, itu dia jalan. Ya. Oke. Nah. Oke, tadi kan agak deket banget gitu ya. Si musuhnya stopnya. Jadi kalau mau diubah jaraknya tinggal di stopping distance ini. Kita ubah jadi 1 jaraknya. Kita run. Cep. Dia ada jarak tertentu ya. Lihat.
antara musuh dan si player. Tadi kan deket banget, nempel ya. Kalau sekarang ada jarak 1 antara si player dan si musuh. Tapi terlalu besar ya jarak antara mereka. Jadi aku ubah jadi 0,2 biar nggak terlalu jauh. Oke, nah itu tadi kan navmesh tanpa adanya obstacle atau halangan ya teman-teman, atau tembok yang menghalangi antara si musuh dan si player. Nah di sini untuk challenge selanjutnya kita akan menambahkan pembatas tembok atau halangan obstacle yang akan menghalangi jarak di antara si player dan si musuh itu. Bagaimana si musuh menemukan si player? Nah, kita desain dulu ya teman-teman. Dari pembatas-pembatas yang udah dibuat. Nah, oh iya sebelumnya kan ini di musuh belum dikasih animasi ya. Nah, ini animasinya tinggal diaktifin aja di controllernya. Nah, untuk bagian saya mengedit ini ya, pembatas-pembatas atau obstacle-nya mungkin akan saya skip aja. Karena part sebelumnya kan saya udah pernah menjelaskan tentang bagaimana membuat pembatas-pembatasnya ya. Ini akan saya buat kayak tampilan seperti labirin gitu. Oke, ini tampilan yang udah saya rapiin dan jarak kameranya dari playernya juga udah saya atur kembali. Jadi seperti ini. Oke. Nah, di scene area ini kita lanjutin ya teman-teman. Kita akan memberikan tag pada pembatas atau obstacle ini. Nah, tag ini berfungsi jika si obstacle ini diperlukan untuk dipanggil di dalam codingan, kita hanya perlu dimension aja gitu. Nah, ini diaktifkan obstacle-nya. Nah, lanjut di menu navigasi. Kita akan jadikan ini navigation static. Di menu objek, static, lalu pilih non-walkable atau area yang tidak dapat dilalui ya, si pembatas ini. Lalu kita back, teman-teman. Nah, ini bisa dilihat teman-teman. Sebentar, saya gedein. Nah, si pembatas ini dia tidak masuk di area yang berwarna biru. Kelihatan ini seperti jaring-jaring tree algoritma Astar ya yang saya jelasin sebelumnya. Yang dari titik SN ke titik GN. Nah, itu kan ini ada jarak ya antara si obstacle, si tembok dengan area. Jadi radiusnya gitu loh teman-teman. Nah, coba kita rubah aja radiusnya, kita perkecil. Radius unlockable-nya. Nah, ini jadi lebih sempit kan teman-teman. Radius yang tidak dapat dilaluinya. Nah, hanya di area yang berwarna biru lah si game object itu bisa berlalu lalang gitu. Di sini si musuh nanti bakal mencari jalur terbaik atau jalur terdekat yang dia untuk menangkap si player gitu. Nah ini kalau udah tinggal kita coba run. Sebentar, ini nggak kelihatan ya pergerakan si playernya. Jadi kita pindahin dulu posisi si musuhnya biar dia agak ngebelok gitu. Kelihatan ngebeloknya saat dia menghindari si obstacle-nya. Coba, nah kita coba run lagi.
sambil dilihat di scene view-nya. Nah itu dia menghindari si obstacle ya teman-teman. Nah itu dia konsep dari navmesh dengan adanya obstacle. Jadi dia otomatis akan menghindari obstacle itu. Gitu. Ini teman-teman mau dirubah-rubah steering speed-nya dan lain-lainnya ya. Nah, oke. Oke. Gimana kalau kita run lagi lalu kita jalankan si playernya, kita lari. Sebentar. Kita agak jauhin dulu ya musuhnya. Ups. Oke, kita taruh situ aja. Nah, kita run. Oke, kita jalan. Ups, agak goyang. Nah, itu musuhnya, guys. Ngejar-ngejar terus. Kayak doi. Doi, ya ampun. Oke, udah. Nah, ini kita bisa lihat ya teman-teman. Ini adalah game yang udah kita buat. Udah jadi selama 6 part. Dan ini bisa teman-teman lihat ya, ada lingkaran merah. Nah, lingkaran merah ini merujuk kepada look radius atau radius si musuhnya itu untuk mengejar si player gitu. Kita coba ubah aja ya untuk mengetahui fungsinya. Nah, ini kita hapus saja dan kita ubahnya jadi publik atau public. Biar kita ubah nilainya di sini. Save. Jadi sebenarnya look radius ini fungsinya hanya untuk seperti gameplay gitu ya teman-teman. Ketika dia masuk ke radius itu, si musuh akan mengejar gitu. Tapi kalau dia nggak masuk di radius itu, si musuh akan diem aja gitu teman-teman sebenarnya. Coba kita run. Tuh. Kalau di run yang sebelumnya, kalau teman-teman coba, dia itu kan langsung ngejar ya. Nah ini enggak. Karena apa? Karena si player itu, dia nggak masuk ke area yang terlihat oleh si musuh. Nah, area si di dalam si merah ini. Nah itu. Sebenarnya itu udah masuk ke gameplaynya ya teman-teman. Dari game yang kita buat ini. Dan ya ini sebenarnya udah jadi sebuah game. Tapi untuk next tutorial mungkin kita akan menambahkan gameplay yang lainnya. Nah, untuk tutorial kali ini teman-teman, saya sudahi dulu. Terima kasih dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya.